Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok APAT ingin menampilkan video yang berisikan materi tentang pemilu. Sebelum ke video, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rio Rizky Firmansyah dan rekan saya Ahmad Rahmawan. Saya Muhammad Pasya Ramdhani. Saya Ramezia Ayat Fahrita. Oke, selamat menyaksikan. Pemilu adalah proses demokratis di mana rakyat memilih pemimpin dan wakil rakyat untuk menjalankan sebuah pemerintahan dan membuat kebijakan yang berlaku dalam periode tertentu. Adapun tujuan dan fungsi dari pemilu. Yang pertama, menentukan pemimpin yang akan mengelola negara atau daerah selama masa jabatannya. Yang kedua, mewakili kehendak rakyat di lembaga legislatif dan eksekutif. Ketiga, legitimasi pemerintahan yang terpilih punya dasar hukum dan politik karena ia dipilih oleh rakyat. Keempat, mekanisme kontrol politik. Pemilih bisa menilai kinerja lewat pilihan berikutnya. Dan yang terakhir, mendorong partisipasi politik dan pendidikan warga. Prosesnya jadi sarana pendidikan dan demokrasi. Adapun asas atau prinsip penyelenggaraan. Di Indonesia, pemilu dilaksanakan berdasarkan asas Lubar-Jurdil. Yang pertama, secara langsung, yaitu pemilih memilih sendiri tanpa perantara. Yang kedua, secara umum, di mana semua warga yang memenuhi syarat berhak memilih. Yang ketiga, secara bebas, yaitu tidak ada paksaan dalam memilih. Yang keempat, secara rahasia, yaitu pilihan pemilih dijaga kerahasiaannya. Dan yang terakhir, jujur dan adil, yang dimana proses dan hasil harus tanpa manipulasi, sama untuk semua pihak. Asas ini diatur dalam Peraturan Pemilu Nasional. Jenis-jenis pemilu di Indonesia. Di Indonesia sendiri, pemilu diselenggarakan secara periodik. Di antara lain adalah presiden dan wakil presiden, dan pemilu legislatif yaitu pemilihan DPD dan DPRD, dan yang terakhir adalah pilkada yaitu pemilihan kepala daerah. Selanjutnya, ada kriteria siapa yang berhak memilih dan persyaratan singkat. Umumnya, warga negara Indonesia yang sudah terdaftar dan memenuhi syarat usia sesuai regulasi tidak dicabut hak pilihnya dan terdaftar dalam daftar pemilih. Prosedur pendaftaran dan daftar pemilih disusun oleh penyelenggara. Ada mekanisme coklit atau daftar pemilih tetap dan lain-lain. Adapun peran penyelenggara dan pengawas. Yang pertama itu adalah KPU atau Komisi Pemilihan Umum yang bertugas sebagai penyelenggara utama yang membuat aturan teknis, menyusun daftar pemilih, mengatur TPS, menghitung suara, dan mengumumkan hasilnya. Yang kedua itu adalah Bawaslu atau pengawas pemilu, bertugas sebagai mengawasi pelaksanaan agar sesuai aturan dan menangani pelanggaran. Yang terakhir itu adalah DKPP atau lembaga lain, yang bertugas sebagai mengawasi etika penyelenggara dan menyelesaikan sengketa tertentu. Mengapa kita harus memilih? Hasil pemilu itu akan menentukan arah dari satu kebijakan, yang dimana ini akan berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari. Jika terdapat tingginya suara golput pada kelompok lain, ini akan menyebabkan kemiringan pada aspirasi mayoritas. Intinya, suara Anda tuh penting. Apa itu golput? Dan apa sih dampaknya? Golput adalah tindakan tidak menggunakan hak pilih. Alasannya bisa macam-macam. Bisa karena kecewa, apatis, merasa pilihan yang nggak penting, ataupun masalah logistik. Dampak dari golput yang masif berisiko membuat hasil pemilu tidak mencerminkan preferensi luas masyarakat. Kelompok yang aktif memilih jadi penentu kebijakan, juga berdampak pada legitimasi wakil terpilih di mata publik. Tips singkat yang bisa lo lakuin ketika mau mencoblos. Yang pertama, cek DPT atau lokasi TPS lebih awal. Yang kedua, bawa identitas yang telah diminta, seperti KTP. Yang ketiga, ikuti tata tertib TPS seperti antri, tunjukkan identitas, coblos di bilik, masukkan surat suara, dan cetak tinta ungu. Yang keempat, jangan mudah terhasut hoaks. Cek info resmi dari KPU atau Bawaslu. Tata cara pencoblosan pemilu tahun 2024. Yang pertama, silakan datang ke tempat pemungutan suara pada waktu yang telah ditentukan, yaitu pada tanggal 14 Februari 2024. Jangan lupa membawa formulir C6 dan KTP atau kartu identitas lainnya.
Setelah sampai di tempat pemungutan suara, daftarkan diri Anda kepada petugas atau panitia KPPS. Lalu silahkan tunggu di tempat yang telah disediakan. Anda akan mendapatkan 5 surat suara yang telah ditandatangani oleh Ketua KPPS. Surat suara Presiden dan Wakil Presiden dengan warna abu-abu. Surat suara anggota DPD dengan warna merah. Surat suara anggota DPR RI dengan warna kuning. Surat suara anggota DPRD Provinsi dengan warna biru. Dan surat suara anggota DPRD Kabupaten Kota dengan warna hijau. Selanjutnya silakan menuju bilik suara yang kosong untuk memberikan hak suara Anda. Sebelum mencoblos, pastikan surat suara dalam keadaan tidak rusak. Lalu silakan buka satu persatu surat suara Anda. Untuk memilih calon presiden dan wakil presiden, Anda dapat mencoblos pada nomor urut pasangan calon, atau foto pasangan calon, atau pada nama pasangan calon. Untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anda dapat mencoblos pada nomor urut calon, foto calon, atau pada nama calon. Selanjutnya untuk memilih DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota, Anda dapat mencoblos pada nomor urut partai, atau gambar partai, atau nama partai, atau pada salah satu calon legislatif. Langkah berikutnya, silakan lipat kembali surat suara seperti semula. Kemudian masukkan pada kotak suara sesuai dengan jenis surat suara. Lalu silahkan celupkan jari Anda pada tinta yang telah disediakan oleh panitia. Hal ini menjadi bukti bahwa kalian telah memberikan hak suara Anda. Satu suara Anda akan menentukan masa depan Indonesia. Sobat Sumber Belajar, demikian penjelasan dari kami. Jangan lupa like, share, and subscribe channel Sumber Belajar. Terima kasih dan sampai jumpa. Dari penjelasan tadi, jelas kalau pemilu punya peran yang sangat penting. Pemilu adalah wujud nyata kedaulatan rakyat, di mana setiap suara punya nilai yang sama. Fungsinya bukan hanya memilih pemimpin, tapi juga memberikan legitimasi, mengontrol jalannya pemerintahan, dan juga sekaligus jadi sarana pendidikan politik bagi kita semua. Oleh karena itu, jangan sia-siakan kesempatan yang datang, hanya sekali dalam beberapa tahun. Satu suara kita bisa membawa perubahan besar. Mari bersama-sama kita gunakan hak pilih dengan cerdas dan bertanggung jawab demi masa depan Indonesia. Sekian penampilan video dari kelompok kami ucapkan terima kasih dan kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.